intoxikasi obat, minum obat berlebih dosis yang dianjurkan, bipolar, gangguan lambung. Alasan dirawat, percobaan bunuh diri, intoxikasi obat, bipolar. C. Tanggal 9 Juni 2021 dengan diagnosis masuk bipolar, episode depresi, percobaan bunuh diri, gangguan tidur. Alasan dirawat, percobaan bunuh diri, gangguan tidur. Surat keterangan rumah sakit jiwa nomor 13692/KS0102/RSD dengan diagnosis gangguan afektif bipolar episode kini campuran dengan gejala psikotik dan tentamen suicide, percobaan bunuh diri dengan gangguan kepribadian borderline personality disorder (BPD). Majelis berpendapat karena selama persidangan di mana terdakwa menunjukkan sebagai orang yang sehat baik lahir maupun batin, mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik. Di samping itu, bipolar menurut referensi WHO adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan yang drastis pada suasana hati. Penderita gangguan ini bisa merasa sangat bahagia kemudian berubah menjadi sangat sedih. Namun pemberian obat-obatan dan psikoterapi dapat membantu penderita menjalani kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, gangguan bipolar ini tidak menyebabkan terdakwa termasuk orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain, terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Menimbang, terhadap terdakwa di persidangan juga mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut. Saya Medina Susani, ibu dari dua orang anak yang masih perlu bimbingan dan perhatian dari seorang ibu. Saya sadar belum bisa menjadi sosok ibu yang baik untuk kedua anak saya, tapi saya berusaha untuk menjadi ibu yang terbaik. Setiap malam anak saya kecil yang masih berusia 3 tahun menangis mencari keberadaan ibunya. Anak saya pertama berusia 11 tahun di sekolah selalu menangis karena dibully oleh teman-temannya sekolahnya karena pemberitaan ibunya. Hati saya sebagai seorang ibu sangat teriris dan membuat fisiologi saya menjadi terganggu. Untuk Mbak Uci dan Mbak Ica, saya sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Saya mohon maaf atas semua ucapan dan perbuatan yang sudah saya lakukan. Saya tidak bisa berucap selain minta maaf atas semua yang terjadi dalam perjalanan hidup saya ini. Terkadang saya tidak sadar dalam berbuat karena gangguan bipolar. Untuk suami saya berterima kasih atas semua pengorbanan yang sudah dilakukan untuk saya dan anak-anak. Semoga setelah kejadian ini saya bisa menjadi ibu dan istri yang baik. Terima kasih selalu tetap setia mendampingi saya dalam situasi yang sulit ini. Majelis hakim yang saya muliakan kiranya berkenan untuk menerima permohonan saya ini dan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Izinkan saya menyampaikan hal-hal yang meringankan sebagai berikut. 1. Saya belum pernah dihukum sebelumnya. 2. Saya selalu kooperatif selama persidangan. 3. Saya sangat menyesali semua yang saya berbuat dan tidak akan mengulangi lagi dan lebih bijak bermain sosmed. Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan, majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut, sehingga untuk itu terdakwa harus didapatkan istighfar dengan kesalahannya. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti, majelis hakim sependapat dengan penuntut umum yang selebihnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada terdakwa. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa menyebabkan kehidupan sosial korban terganggu. Perbuatan terdakwa tidak mendidik pengguna medsos, apalagi terdakwa banyak followernya atau pengikutnya. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merupakan seorang ibu dari dua orang anak yang masih memerlukan perhatian dan bimbingan dari seorang ibu. Terdakwa mengakui bersalah dan bersedia memohon maaf kepada saksi Uci Blodia
Sujiati. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan menggunakan medsos secara lebih bijak. Terdakwa mempunyai gangguan jiwa bipolar, intoksikasi obat sehingga memerlukan perawatan yang intensif untuk membantu kegiatan sehari-hari. Menimbang, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula seumur biaya perkara. Memperhatikan pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang lain bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Medina Susani alias Medina Jen binti Pujo Nistianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana dakwaan dalam alternatif ketiga. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut. 4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit handphone merek iPhone S6 Plus dengan nomor IMEI 3544530654 36290 dikembalikan kepada saksi Puji Flodia Sujati. 1 unit handphone merek iPhone 7 Plus dengan nomor IMEI 359174071065080 warna hitam dikembalikan kepada saksi Rizky Firmansyah bin Husnul Santoro. 1 unit handphone merek iPhone 8 Plus dengan nomor IMEI 3592 1707643382 warna hitam dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh kami Haji Bawana Fendi SMH sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ramdes SH, Agus Cahyo Mahendra SH masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi pada hakim anggota tersebut dibantu oleh Antomi Kusairi SMH. Kami telah berganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Kompi Pelanski Alanda SH penuntut umum dan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya. Demikian putusan majelis yang telah dijatuhkan, seperti dalam kasus yang sebelum ini sesuai hukum acara, maka baik jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa dan terdakwa mempunyai hak yang sama. 1. Menerima, kedua tidak menerima langsung banding ketika pikir-pikir selama 7 hari. Untuk JPU mana yang diambil? Pikir-pikir, penasihat hukum? Pikir-pikir. Baik, kalau demikian bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap.